Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman. Tapi kali ini Mang Ucup nggak akan share resep ataupun kegiatan kita di dapur ngapain aja. Dan Cece juga lagi istirahat karena ini hari Minggu. Kita mau bikin konten yang berbeda teman-teman. Mang Ucup mau share, Mang Ucup mau bersihin handphone teman-teman. Tapi bukan file yang akan kita bersihkan. Kita akan bersihin handphone fisiknya teman-teman. Karena tahu nggak kalau misalnya bakteri ataupun kuman di handphone itu ternyata lebih tinggi dari yang ada di toilet teman-teman. Mau fun fact-nya, Mang Ucup bakalan bacain dari liputan6.com teman-teman. Sebentar ya, Mang Ucup bakalan spill dulu nih teman-teman. Ini teman-teman dilansir dari situs liputan6.com. Gadget itu menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja teman-teman, tapi di dalamnya juga banyak mikroba ataupun kuman-kuman yang ada di dalamnya. Bayangin tuh, handphone yang sering kita pakai banyak mengandung mikroba ataupun kuman ataupun bakteri, terus malah kita bawa ke tempat tidur teman-teman. Kita simpan di bantal, kita sering pegang, terus kita pegang muka kita. Gimana nggak kebayang? Nggak banget ya. Jadi Mang Ucup bakalan bikin tips untuk membersihkan handphone di hari Minggu ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Kita nggak bikin tentang masak-masak terus, kita bakalan bikin tips membersihkan handphone teman-teman. Di liputan6.com Mang Ucup mau bacain juga ya. Jika kamu menggunakan ponsel memiliki banyak virus sebanyak 30% masuk ke ujung jari teman-teman. Terus pada gilirannya jumlah kuman itu akan berpindah dari jari ke mata. Kalau misalnya teman-teman megang kuman dari handphone terus kita garuk-garuk mata, itu bakalan pindah teman-teman. Terus Mang Ucup bakalan spill apa aja yang bisa membersihkan handphone dari bakteri teman-teman. Kita punya hand sanitizer, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya, kita punya juga. Kalau misalnya teman-teman nggak punya hand sanitizer, teman-teman bisa menggunakan sabun dan air, terus menggunakan tisu beralkohol teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sering beli air minuman galon, teman-teman suka dapat istilahnya apa ya, tisu pembersih yang mengandung alkohol. Itu bisa banget buat membersihkan handphone ataupun permukaan-permukaan seperti remote. Itu bisa banget teman-teman. Mang Ucup bakalan spill, Mang Ucup bakalan praktekin apa yang kita punya di dapur ngapain aja teman-teman. Ini adalah handphone yang sering biasa Mang Ucup pakai kerja nih. Di tempat kerja kita nggak tahu habis megang apaan aja, di luaran rumah juga kita nggak tahu habis megang apa aja teman-teman. Kita megang benda-benda kotor, kita ke toilet ini juga kita simpen di simpanan toiletnya, terus kita nggak sengaja. Pokoknya handphone ini bakalan bercampur banget dengan bakteri ataupun mikroba yang pernah tangan kita pegang teman-teman. Terus di dapur ngapain aja, Mang Ucup punya hand sanitizer seperti ini teman-teman ya. Ini banyak banget di minimarket terdekat. Teman-teman tinggal semprotin aja ke permukaannya kayak gini. Kalau Mang Ucup nih bersihkannya kayak gini nih. Habis gitu kita tap-tap pakai ini teman-teman. Tisu kering teman-teman. Sampai si permukaannya itu kelihatan keset banget teman-teman. Bukan cuma di layarnya aja teman-teman ya, ini di belakang layarnya, tapi kalau misalnya ada sentuhan untuk biometrik jari, tutup aja teman-teman. Di permukaannya kayak gitu, nggak usah khawatir kameranya bakalan buram ya, ini kan cairannya alkohol, dia bakal menguap nih. Permukaannya, terus sisi-sisi lainnya, keempat sisinya jangan sampai lupa teman-teman. Nanti sidik jari yang tertempel di layarnya itu bakalan kelihatan bening teman-teman, bersih banget. Dan kegiatan kayak ginian tuh biasanya dilakuin Mang Ucup sebelum tidur habis pulang dari kantor teman-teman. Jadi handphone yang kita bawa ke tempat tidur, handphone yang kita sentuh dengan jari kita yang udah bersih, di tempat tidur itu jadi lebih enak digunain teman-teman. Dicobain deh tipsnya. Selain bikin handphone kamu lebih bening lagi, lebih keset lagi, ini bakalan mantap banget membasmi kuman-kuman yang ada di handphone kamu teman-teman. Kalau udah kayak gini tinggal kita gunakan, tinggal kita pakai ataupun tinggal kita simpan di tempat tidur, di bantal, itu udah nggak khawatir lagi teman-teman. Jadi beberapa faktanya Mang Ucup bakalan tampilin di sini. Ini dia penampilan beberapa fun fact yang Mang Ucup dapat dari Google teman-teman nih. Kuman apa aja, terus cara membersihkannya, dan tips-tips untuk menggunakan benda-benda yang sering kita sentuh itu lebih baik dibersihkan secara berkala dan menggunakan hand sanitizer. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, menggunakan sabun cair yang ada di rumah, tapi penggunaannya juga tentu harus diawasi.
terus dengan tisu yang sering teman-teman dapat dari pembelian galon ataupun air minum yang berbentuk galon. Itu kita pasti udah dapat teman-teman. Mungkin segitu dulu. Dan untuk layar yang segede gini teman-teman, Mang Ucup punya tablet, jangan ragu juga, semprotin aja, ini nggak berbahaya kok. Alkohol kayak gituan, terus di tap ataupun disapu menggunakan tisu kering, ini bakalan bikin layar permukaan benda-benda yang kita inginkan tuh bersih lagi teman-teman. Dari kuman pastinya ya. Kalau misalnya nggak puas sekali semprot, 2 kali semprot boleh teman-teman. Kayak gini ya nih. Ini dibersihin secara berkala kalau misalnya benda-benda kayak gini tuh mau naik ke tempat tidur teman-teman. Karena kita nggak tahu berapa banyak bakteri yang ada di benda-benda yang kita sentuh. Terus tangan kita juga udah megang apa aja dari luar, kita kan nggak pernah tahu. Sementara dia bakalan nemenin kita kalau misalnya rebahan-rebahan malam sebelum tidur, baca informasi, ngupdate berita apa aja yang terjadi di Indonesia, enak banget teman-teman. Ini kayak gini aja, kalau udah bersih, enak, nyaman, kita tinggal gunakan benda-benda yang kita sayang di tempat tidur teman-teman. Terima kasih dulu tips dari Mang Ucup untuk membersihkan handphone kita biar lebih bening, biar lebih bersih, biar lebih terhindar dari bakteri ketika handphone kita ini kita pakai untuk scrolling di rebahan di tempat tidur. Kita udah nggak khawatir lagi menggunakan handphone kita, apakah itu ntar disimpan di bantal ataupun disimpan di tempat tidur lainnya teman-teman. Semoga tipsnya berguna sama Mang Ucup. Kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Mang Ucup nganterin bocil untuk ikut lomba pramuka sekecamatan di Mampang Perapatan teman-teman. Ikutin kegiatannya ya dari pagi sampai sore teman-teman. Terima kasih hatur nuhun dan semoga tipsnya berguna teman-teman. Pagi-pagi banget teman-teman, subuh banget kita anterin bocil ke kawasan Kemang Selatan kalau nggak salah ya, ke SMP 247 Jakarta Selatan teman-teman. Mau ikut lomba sekecamatan, lomba pramuka dari SD 03 Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Kita lihat nanti ya. Jadi dari sekolah teman-teman, ini Siva jadi perwakilan dari 18 anak yang ada di SD 05 Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Siva kepilih jadi salah satu anggota tim nih untuk seleksi ataupun lomba di kawasan SMP 247 Jakarta Selatan teman-teman. Dari pagi banget kita berangkat nganterin, terus ditinggal sih teman-teman. Dari jam 6 pagi ditinggal, nanti diambil lagi sekitaran jam 3 sore habis asar. Di sana ngapain aja? Pastinya lomba-lomba yang berhubungan dengan dunia pramuka teman-teman. Entah itu lomba bikin tandu, lomba-lomba baris berbaris, terus lomba-lomba yang ada di sana. Pokoknya banyak banget. Mang Ucup nggak update banget dengan nama-nama lombanya karena banyak banget teman-teman. Kalau ngelihat jumlah pesertanya, ini adalah perwakilan dari siswa-siswi sekolah dasar di kawasan Mampang teman-teman. Banyak banget perwakilannya. Mang Ucup juga sengaja ketemu sama temen kantor yang anaknya dianterin ke sini nih teman-teman nih. Jadi bapak-bapaknya sih ngebahas tentang kerjaan, bocilnya malah ikutan lomba. Nggak apa-apa. Kita lihat ada dari regu dari sekolah lain yang menampilkan beberapa kreasi ataupun kategori lomba yang akan ditampilkan di lomba tahun ini teman-teman nih. Meskipun 05 nggak dapet sama sekali juara, tapi dapetin pengalaman yang lumayan berharga. Jadi kalau misalnya tahun depan Siva kepilih lagi buat mewakili sekolahnya, udah tahu apa yang harus dilatih, udah tahu kekurangannya di mana, udah tahu medan tempurnya seperti apa. Jadi semoga tahun depan punya pengalaman untuk lebih mengasah lagi kemampuannya biar tahun depan bisa lebih bagus lagi dan syukur-syukur lebih bisa nyumbangin juara ataupun nyumbangin piala buat sekolahnya teman-teman. Para pemenang udah mendapatkan trofinya masing-masing, terus dapat penjelasan lagi dari panitianya kalau misalnya para pemenang tahun ini bakalan diadu lagi dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Provinsi Jakarta Selatan, mungkin buat diadu lagi untuk di tingkat provinsi nasional teman-teman, di DKI khususnya nih. Jadi bocil-bocilnya itu dapat kesempatan untuk maju terus ke tahap-tahap selanjutnya teman-teman. Ya nggak apa-apalah, hitung-hitung pengalaman, hitung-hitung cari ilmu dulu. Misalkan tahun ini belum dapat
satu kategori pun yang dilombakan. Semoga tahun depan udah tahu bocorannya nih, udah tahu medannya, udah tahu gimana kondisi maupun kemampuan pesaing dari sekolah-sekolah lain. Jadi biar lebih ditingkatkan lagi, lebih banyak latihan lagi, lebih banyak bertanya lagi, dan wawasannya pun lebih diperluas lagi. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan mau lomba, teman-teman udah siap tempur apa yang harus dilombakan, teman-teman. Kita lihat dulu ya pembagian trofi dari juara-juara. Kategori-kategorinya banyak banget, teman-teman. Mau juga guys, sampai takjub banget lihat trofi di meja panitia dengan jumlah kategori juara yang banyak banget, macam-macam banget ternyata ya. Dikirain lomba pramuka itu mungkin ya cuma 10 kategori aja lah, tapi ini bakalan lebih tuh ngelihat dari trofi yang ada di meja trofinya, teman-teman. Mungkin kategori anaknya, kategori macam-macam lah pokoknya. Kita lihat dulu masuk ke dalam SMP 247 di Kemang Selatan, Jakarta Selatan nih. Dengan nomor peserta 019 Kamar Gulang Perolehan 220. Nungguin pemanggilan dari SD 05 tapi tetap nggak dipanggil sampai akhir. Nggak apa-apa, yang namanya kalah ya biasalah. Mungkin karena kemampuan kitanya aja yang kurang, dan pesaing-pesaingnya justru mempersiapkan penampilan ataupun latihan-latihan yang lebih hebat lagi. Jadi tahun depan semoga 05 bisa menampilkan performa yang lebih baik lagi, teman-teman. Salfok sama yang memberi sorakan ini, teman-teman, dari SMP 247 kalau nggak salah nih, ngasih sorak-sorakan yang bikin salfok. Jadi kita ambil beberapa video. Udah selesai, udah jam 4 sore, teman-teman. Kita ambil bocilnya buru-buru sebelum situasi macet di jalanan. Jadi kita curi star untuk pulang cepet-cepetan. Kalau misalnya sebelum keluar, kita bakalan kejebak dengan berbagai antrian kendaraan, entah itu roda 2, roda 3, dari kawasan SMP 247, dari SD. Berapa tuh, Mang Ucup lupa. Ada 3 sekolah bergabung soalnya di sini. Jadi sebelum mereka pada keluar semuanya, kita langsung keluar setelah pengumuman juara-juara yang ada di kompetisi hari ini, teman-teman. Nggak usah loyo, nggak usah kecewa. Tahun depan bisa lebih semangat lagi. Kalau ini, teman-teman, setelah kita anterin bocil tadi subuh nih, teman-teman nih, kita cari sarapan dulu karena nggak sempat masak. Akhirnya Mang Ucup dan Cece mampir ke tukang bubur Auri, teman-teman, yang terkenal banget. Ini sih lebih cenderung ke DPR ya, ngebubur di bawah pohon rindang. Ada Cece yang lagi berkirim WhatsApp dengan saudaranya yang ada di Bandung. Pagi-pagi hari banget, enak banget, mataharinya lagi anget-angetnya nih, teman-teman. Suasana sejuk, Mang Ucup jemur punggung, teman-teman, enak banget. Berasa dipijitin punggung panas dengan matahari pagi. Terus kita bakalan pesen bubur dengan ati ampela yang enak banget nih kalau nggak salah nih. Salfok sama setiap tukang bubur itu pasti ada selalu kucing kampungnya kayak gini, teman-teman ya. Kucing kampung di tukang jualan itu pasti ada lah. Nggak apa-apa, mungkin itu adalah pembawa rezekinya. Kalau misalnya ada sisa-sisa makanan ya tinggal dibagiin dengan kucingnya. Tukang bubur pagi ini rame banget, teman-teman. Ada kali nih 100 piece yang udah laku sejak kita beli, teman-teman. Karena tadi ada yang ngeborong sekitar 45-an stok, nggak tahu buat dibawa kemana. Pagi hari di kawasan Auri, Mampang, Jakarta Selatan, sejuk banget. Terima kasih udah ngikutin kita. Sampai ketemu lagi di konten Ngapain Aja berikutnya dengan konten-konten seru lainnya, teman-teman.